Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you will be very fine and great. Welcome to my channel, AEC English Course. Today, we will continue our discussion about 8 part of speed. The next 8 part of speed is repetition. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang reposition atau kata depan, yang mana merupakan bagian dari macam-macam kata yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas 8 macam kata yang ke-6, yaitu reposition atau kata depan, atau disingkat dengan istilah KD. Baiklah, to the point, kita akan langsung masuk pada definition. What is the definition of reposition itself? The definition of reposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other words in a sentence. Okay, I repeat you once again. Reposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other words in a sentence. Artinya adalah reposition atau kata depan adalah sebuah kata yang terletak sebelum kata benda atau kata ganti to show its relationship, untuk menunjukkan kaitannya atau hubungannya dengan beberapa kata di dalam sebuah kalimat, untuk menunjukkan hubungan kata tersebut dengan beberapa kata yang lain di dalam sebuah kalimat. Baiklah, untuk detail informationnya kita akan bahas di dalam beberapa kalimat seperti yang saya tampilkan berikut ini. Example of the reposition, contoh beberapa kalimat yang di dalamnya menggunakan kata depan atau reposition. Perhatikan pada beberapa kata yang bercetak warna hitam atau yang bergaris bawah. Itu merupakan fokus kata yang merupakan bagian dari reposition atau kata depan. Baiklah, the first sentence, I cut meat with knife. Saya memotong daging dengan pisau. Number 2, she goes to cafeteria. Dia pergi ke cafe. Number 3, please stay for lunch. Tolong berhenti sejenak untuk makan siang. Number 4, the book is on the table. Buku itu di atas meja. The next sentence is the sentence number 5, I'm happy sitting next to you. Number 6, will you go without me? Number 7, don't put this towel on my bed. Number 8, the coffee shop is near my home. Okay, those are the examples of the sentences which is consisting of reposition. Okay, to discuss more detail about reposition and its position in the sentences,
Let's discuss one by one. The first sentence, number one, I cut meat with knife. Saya memotong daging dengan pisau. Okay, pay attention correctly and carefully to the underlined word, pada kata yang bercetak warna atau yang bergaris bawah, yaitu pada kata with, artinya dengan. Ya, sudah jelas bahwasanya with adalah kata depan karena dia terletak atau berada di sebelum before noun, sebelum kata benda knife. Seperti yang terlihat di dalam kamus, with itu merupakan kata depan. Sebagaimana dicontohkan di situ, sebagaimana yang kita lihat di sini ada KD. Sedangkan knife merupakan kata benda. Artinya pisau. Jadi posisi with ini merupakan bentuk kata depan yang terletak sebelum kata benda knife. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kaitannya, hubungannya dengan beberapa kata yang lain di dalam kalimat. Jadi fungsi with ini diletakkan sebelum kata benda knife itu ada fungsinya. Fungsinya menunjukkan kata knife, hubungan kata knife dengan kata-kata yang lain di dalam kalimat. Kata-kata yang lain yang mana? I cut meat. I cut meat itu kalimat yang terdiri dari 3 kata. Kalau seandainya kita hilangkan kata with, I cut meat knife. Saya memotong daging pisau. Tanpa ada kata meat, seolah-olah tidak ada kaitan antara kata knife dengan kata-kata yang lain I cut meat with. Saya memotong daging pisau. Nah, keberadaan with, kata depan with ini sangat penting, sangat diperlukan untuk menunjukkan hubungan knife dengan beberapa kata yang lain sebelumnya, yaitu I cut meat with knife. Maka menjadi nampak sebuah relationship antara kata knife dengan kata I cut meat karena adanya kata with. Okay, we continue to the next. Kalimat selanjutnya, the sentence number 2, she goes to cafeteria. She goes to cafeteria. Dia pergi ke kafe. Okay, pay attention carefully to the word to pada kata to, artinya ke, cafeteria, kafe. Apabila kita perhatikan pada kamus, kita akan mendapati kata to itu dalam simbol KD, dengan simbol KD. Apa itu KD? Ya kata depan. Kemudian kata kafetaria dengan simbolnya KB. Apa itu KB? Kata benda. Nah, apabila kita hilangkan kata to, maka kalimatnya akan seperti ini. She goes cafeteria. Dia pergi kafe. Maka seolah-olah tidak ada kaitannya antara cafe dengan she goes. Jadi tidak ada relationship, hubungan antara cafe dan she goes tanpa adanya to. Jadi ringkasnya, to ini fungsinya untuk menunjukkan kaitan kata benda cafe dengan kata-kata yang lain di dalam kalimat ini, yaitu dengan kata-kata she dan goes. Sehingga apabila ada to menjadi she goes to cafeteria. Dia pergi ke cafeteria. Okay, the next sentence number 3. Please stay for lunch. Tolong tinggal berhenti untuk makan siang. Baiklah, kita akan cek kebenaran posisi atau statusisasi dari kata for.
Kata for kita dapati di kamus dengan simbol KD. Benar, memang benar for adalah kata depan dan lunch adalah kata benda, artinya makan siang. Jadi fungsi dari for ini, reposition for, kata depan for ini fungsinya adalah menunjukkan hubungan hubungan antara lunch, kata benda lunch, dengan kata-kata yang lain di sebelumnya, yaitu please stay. Apabila tidak kita hilangkan kata for, maka akan menjadi please stay lunch. Tolong berhenti makan siang. Jadi kalimatnya menjadi tidak nyambung tanpa adanya kata for. Jadi seolah-olah tidak ada kaitan antara stay dan lunch. Tidak bisa dipahami secara sempurna. Number 4, the book is on the table. Buku ini, itu bisa diartikan itu karena memperjelas keberadaan dari sebuah buku. Buku itu berada di atas meja. Perhatikan kata on. On dengan simbolnya KD artinya kata depan, dan table dengan simbolnya KB yaitu kata benda. Yaitu kata yang terletak sebelum kata benda. Ini on ini reposition terletak sebelum kata benda table. Fungsinya menunjukkan kaitan kata benda table dengan kata-kata yang lain, yaitu the book dan is. Apabila tanpa adanya on, seolah-olah tidak akan terjadi sebuah hubungan antara kata benda table dengan kata the book is. The book is the table. Maka artinya buku adalah meja. Maka tidak bisa dipahami secara utuh. Fungsi dari on ini menunjukkan kaitan kata benda table dengan kata the book is. Maka akan menjadi jelas maknanya. The next, I'm happy sitting next to you. Nah, tadi di pembahasan awal di definisi bahwasanya reposition is a word placed before noun or pronoun to show its relationship to some other words in a sentence. Artinya, reposition adalah sebuah kata yang terletak sebelum kata benda atau kata ganti. Jadi terletak sebelum kata benda atau sebelum kata ganti. 1-4 adalah contoh kalimat reposition yang terletak sebelum kata benda. Sedangkan 5-8 merupakan kata depan yang terletak sebelum kata ganti. Baiklah, kita cek kebenaran status daripada kata to. Apakah memang benar ini reposition? Ya, tepat sekali. To merupakan kata depan, artinya penghubung antara dua kata. Bisa diartikan to atau untuk. Oke, yang kedua, you merupakan kata ganti atau kaki. Jadi itu adalah reposition kata depan yang terletak sebelum kata ganti you. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kaitan kata ganti you dengan beberapa kata yang lain di dalam kalimat. Kata-kata yang lain itu apa saja? I am happy sitting next. Apabila tidak ada kata to, maka kalimatnya akan seperti ini. I'm happy sitting next you. Maka tidak bisa dipahami secara sempurna, baik secara maknai maupun gramatikalnya. Don't put this towel on my bed. Don't put this towel on my bed. Jangan letakkan handuk ini di atas kasur saya atau tempat tidur saya. Oke, langsung pada poin kita, yaitu memastikan apakah on memang kata depan. Ya, on memang kata depan dan my merupakan kata ganti.
Nah, on ini adalah kata depan yang terletak sebelum kata ganti my. Tujuannya ya sama, menghubungkan menunjukkan kaitannya kata my dengan kata-kata yang lain sebelumnya. Don't put this towel, agar mendapatkan makna yang sempurna. Okay, the last sentence. The coffee shop is near my home. Toko kopi atau kedai kopi itu dekat dengan rumah saya. Oke, kita pastikan kata near artinya dekat. Dia mempunyai posisi kata depan. Kemudian kata my sama tadi, artinya kata posisinya sebagai kata ganti. Near merupakan kata depan yang terletak sebelum kata ganti my. Fungsinya sama, menghubungkan, menunjukkan hubungannya dengan kata-kata yang lain. The coffee shop is near my home. Apabila tidak ada kata near, maka kalimatnya akan seperti ini. The coffee shop is my home. Kedai kopi itu rumah saya. Menjadi tidak nyambung. Okay, that's all what I can deliver to you all. Hopefully it will be very useful for all of us. Thank you so much for your attention. See you next time. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.